kedisiplinan dan kebersamaan di antara siswa. Selanjutnya contoh yang kelima, peraturan sekolah, yang dimana peraturan yang diterapkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan lingkungan belajar yang kondusif. Dapat juga bermanfaat untuk mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan menghargai aturan lain. Selanjutnya contoh yang keenam, komite sekolah, yang dimana organisasi terdiri dari orang tua, guru, dan pihak sekolah untuk membantu pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dapat bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan orang tua, transparansi, dan kerjasama antar sekolah dan komunitas. Selanjutnya untuk contoh ke-7 yaitu pada konseling siswa, yang dimana dapat berfungsi pada layanan yang diberikan oleh konselor sekolah untuk membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik. Dapat bermanfaat untuk mendukung kesejahteraan emosional siswa, mengatasi masalah perilaku, dan meningkatkan prestasi akademik. Selanjutnya contoh ke-8 yaitu majelis permusyawaratan kelas, yang biasa disingkat MPK, yang dimana dapat berfungsi pada forum yang mewakili suara siswa di tiap kelas dalam penyampaian aspirasi dan penyelesaian masalah. Dapat bermanfaat untuk memberdayakan siswa dalam pengambilan keputusan dan menyelesaikan konflik secara demokratis. Selanjutnya pada setiap peranata sosial ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan di sekolah yang mendukung berbagai akademik dan sosial siswa. Selanjutnya pada pranata dan stratifikasi sosial, yang dimana terjadi pada fenomena struktur organisasi dan klub di sekolah, yang dimana pranata sosial di sekolah memiliki berbagai pranata sosial seperti OSIS atau klub organisasi lainnya yang mengatur interaksi sosial dan kegiatan siswa. Stratifikasi sosial, di mana di dalam organisasi atau klub terdapat hierarki atau tingkatan yang berbeda seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota biasa. Stratifikasi ini mencerminkan pembagian peran dan tanggung jawab yang berbeda serta seringkali memberikan pengalaman kepemimpinan dan keterampilan manajemen kepada anggotanya yang terlibat pada terjadinya di lingkungan sekolah. Selanjutnya pada mobilitas sosial, yang dimana fenomena terjadi pada peningkatan status akademik di sekolah. Mobilitas sosial pendidikan sering menjadi alat untuk mobilitas sosial vertikal, di mana siswa atau meningkatkan status sosial mereka melalui pencapaian akademik dan profesional. Misalnya seorang siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah dapat meningkatkan status sosialnya dengan mendapatkan sesuatu yang dimana dapat bergelar seperti juara kelas atau juara lomba-lomba di sekolah. Selanjutnya pada perubahan sosial, yang dimana fenomena terjadi pada penerapan teknologi baru dalam proses pembelajaran di area sekolah. Perubahan sosial, yang dimana adopsi pada teknologi seperti kelas online dan penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran mengubah cara siswa dan guru berinteraksi serta mengakses informasi. Hal ini mencerminkan perubahan sosial dalam cara pendidikan disampaikan dan diterima. Dampak pada pendidikan, yang dimana teknologi memungkinkan akses yang lebih luas ke pendidikan, pembelajaran yang lebih fleksibel, dan cara baru untuk berkolaborasi serta beraktivasi dalam kegiatan akademik. Namun, ini juga bisa menciptakan kesenjangan jika tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi.
Dengan menghubungkan konsep-konsep ini dengan konteks pendidikan, kita dapat melihat bagaimana interaksi sosial, struktur organisasi, peluang mobilitas, dan perubahan dalam metode pendidikan berperan penting dalam membentuk pengalaman dan hasil pendidikan siswa serta dapat mengembangkan bakat minat siswa. Dalam analisis kita mengenai pranata sosial dan stratifikasi sosial di sekolah, jelas terlihat adanya kesenjangan antara konsep pendidikan idea dan realitas yang terjadi. Pandangan ini dapat diperkuat dengan merujuk pada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yang dimana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan idea adalah yang mencerminkan prinsip ingariso sung tulado ing madio magun karso tuturi handayani, yang dimana berarti pemimpin harus memberi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan mendukung dari belakang. Prinsip ini menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membimbing dan mendukung siswa secara holistik, namun dalam kenyataannya seringkali terdapat perbedaan signifikan antara cita-cita ini dan praktik sehari-hari di sekolah. Misalnya, adanya disparitas dalam kualitas pendidikan, akses terhadap fasilitas, serta dukungan emosional dan akademis yang diberikan kepada siswa, dan berbagai latar belakang sosial ekonomi. Hal ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan kita yang perlu diperbaiki untuk mencapai pendidikan yang lebih inklusif dan adil sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Baik, itulah tadi pemahaman materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.